Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kedua kita setelah tadi ternyata kita ke hotel sebelah. Hmm. Itu hotel sebelah ya. Dan tapi it's okay karena satpamnya atau penjaganya ramah sih. Jadi kita boleh sempat lihat-lihat hotel sebelah. Nah sekarang kita ada di restoran yang ada di Purimas. Yap. Sampai kita nikmatin momen, kita nikmatin suasana di sini. Ternyata di sini luar biasa keren ya. Banget. Nah, kalau buat Akbar nih, Yap. udah pernah nggak sebelumnya nikmatin suasana kayak gini? Kalau untuk masuk ke hotel sih belum pernah, gitu kan. Cuman kalau menikmati suasana pantai, kemudian alam sih ya sering gitu Sering. kan. Tapi suasana kayak gini tumben. Nah, itu ya Tumben ya. yang ya intinya kita manfaatkan lah. Gitu. Apalagi kalau kita lihat dari kacamata KPI kan, bagus buat video gitu kan. Jadi project juga. Jadi project, ngambil sinematik, Nah, ngambil pokoknya segala materi yang pernah didapat dipraktekin lah ya sekarang ya. Jadi boleh. ini jadikan pengalaman lah. Jadi memang istilahnya pekerjaan, kalau saya pribadi pekerjaan yang kayak gini yang saya suka. Jadi Iya. kayak kita bisa tetap dapat penghasilan minimal gitu ya. Ada penghasilannya walaupun nggak banyak dan lain sebagainya. Tapi bisa sekalian liburan. Karena gini, saya tuh suka dengan pekerjaan yang sesuai dengan hobi. Nah, itu dia. Apalagi kan saya sesuai jurusan saya. Hobi saya juga yaitu suka ngedit gitu kan. Nah, pas banget gitu. Apalagi Jadi sekarang kan kerjaannya ya gitu, buat video juga buat di malam video. gitu kan. Enjoy ngerjainnya ya, karena Nah, memang udah itu. suka juga kan, suka-suka ngedit. Memang pernah ada yang bilang gini, memang pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Nah, itu dia. Jadi kalau udah ada kata-kata gitu emang bener. Kalau kita udah ngelakuin apa yang kita suka, walaupun istilahnya nominal gak seberapa, nggak ada masalah. Karena memang kita udah suka. Karena bahkan menikmati view kayak gini itu mahal banget. Mahal banget. Soalnya enjoy gitu ngerjainnya kan. Enjoy. Bahkan kita dapat kamar gratis. Nah, itu. Iya kan? Terus juga kita bisa keliling-keliling di hotel gratis. Itu menurut saya pribadi itu udah sesuatu hal yang apa ya, berharga lah. Nah, berharga buat kita, pengalaman kita dari tadi malam ya. iya. Kita prak-aprik Menggeledah. setting juga, minjem sana sini, minjem korek, minjem gunting, harus clear semua tuh, harus ada di situ. Coba bayangkan tiba-tiba korek nggak ada malam-malam itu juga, kacau tuh, pasti kuetarnya juga nggak bisa nyala dong. Iya. Akhirnya sebolak-balik ke resepsionis, syukur juga ramah juga, Nah, minjem korek, minjem pisau buat motong kue, minjem gunting buat motong tali. Ya ampun, itu yang harus dipunya sama event-event atau kayak tim yang kayak kita. Jadi salah satu tuh harus ada yang mobile dan berani untuk ngomong kayak tadi tuh. Kayak kemarin tuh kamu juga belajar juga. Jadi kayak harus berani, jangan malu untuk kayak bolak-balik, Pak minta tolong. Yang penting ingat, bahasa komunikasi itu bagus. Dalam artian harus baik. Jadi apapun yang kamu pengen harus juga menggunakan bahasa yang bagus. iya. Pak boleh minta tolong, ada gunting nggak, ada apa-apa dan sebagainya. Dan alhamdulillah langsung ada juga waktu itu, syukur ada. Bayangin kalau satu momen itu kayak misalnya korek itu nggak ada, itu nggak, kue tadi nggak bakal nyala, pasti nggak bakal ada momen tiup lilinnya. Nah, Gitu. itu dia. Karena itu istilahnya ya cukup apa ya, memorable. Jadi kayak ada momennya di situ memang, di tiup lilin kayak gitu. Pengalaman lah ya buat Akbar juga. Di bayangin kita baru bikin the next project itu beberapa minggu yang lalu lah ya, kita kumpul sama teman-teman. Bahkan kayak kemarin kita baru kumpul untuk kesekian kalinya ya, untuk masih briefing, masih kayak penentuan siapa megang apa dan sebagainya. Baru udah mau zuhur ya, ingat banget zuhur tanggal berapa kemarin? Tanggal 8. Zuhur tanggal 8 kemarin itu kita baru bilang si Akbar bagian editor kamera, terus sama si Ivan juga, sama kalau si Daud General Affairs. General Affairs kita ada. Terus si Suci sama si Julaiha itu posisinya sosial marketing manager. Nah, sama si Mita itu konten kreator kita. Jadi yang bikin ide konsep si Mita. Terus sama si Daya. Daya sebagai wardrobe kita, ada Winda juga, ada Dian juga, ada Eka juga. Nanti masuk dari wardrobe juga. Di ini
pelajaran buat kita, ini pengalaman pertama kita bakal share nanti ke teman-teman. Dan juga insya Allah kalau memang nanti ada job lagi yang lain, kita bakal giliran lah. Oke. Nanti mungkin Daud, nanti Ivan, atau mungkin nanti Mita dan sebagainya. Yang penting sekarang pelajari dulu basicnya. Nah, basicnya dulu. Jadi harus siap, karena kalau kita ketemu klien kita harus siap. Nanti kalau pengen dibikin ini udah harus tahu. Jadi kalau bayangin kalau misalnya saya nggak bisa, kacau. Kacau. Kalau misalnya kliennya minta tolong buat ini, saya nggak tahu caranya, pasti syukur tadi malam tuh lancar kan? Iya, bisa bang. Itu dia juga luar biasanya begitu. Syukur alhamdulillah. Berarti diberi kelancaran. Mau bilang apa nih sama pertama kali momen ini? Apa mau dibilang? Terima kasih banyak sih buat Bang Ilmi juga yang ngasih banyak ya masukan dari Bang Ilmi gitu kan. Terus ya karena abang juga sih bisa kesini gitu kan. Dia udah luas wawasannya, udah punya banyak teman. Iya, sudah punya banyak teman, jadi kayak gimana ya, dipanggil sana sini gitu kan. Keahliannya juga udah banyak gitu. Gak ada. Merendah boy. Gak punya keahlian saya itu. Cuma ini yang saya pengen bilang sama teman-teman, ya pengen saya share ya. Kalau ngomong jujur, sebenarnya saya jujur nggak ada keahlian. Tapi yang saya pede dalam diri saya itu adalah komunikasi. Itulah kenapa saya ambil jurusan komunikasi. Karena ternyata dengan komunikasi itu, bahkan kita bisa keluar negeri dengan komunikasi. Nah, itu komunikasi itu bisa menyatukan kita semua. Bahkan saya nggak punya skill ngedit, nggak punya skill kayak ngambil gambar. Dengan komunikasi saya bisa nyari orang-orang yang bisa itu, dan mereka saling membutuhkan. Nah, jadi saya bisa ngundang Anda ke sini dengan tugas Anda. Saya ya kayak bagian konsep aja orang-orangnya. Yang ngerti tentang video, saya nggak bisa ngedit, tapi saya ngerti mana yang bagus, mana angle-angle-nya. Saya cuma bisa mensuggest saja, kayak menyarankan bikin gini-gini. Akhirnya tapi alhamdulillah bagus. Dan itu udah pengalaman percobaan yang istilahnya bukan sekali dua kali, udah bertahun-tahun. Pernah dimarah juga, pengalaman juga gitu juga, video yang revisi terus, akhirnya tapi dapat angle yang bagus, momen yang bagus, sampai akhirnya ya kayak sekarang bisa dipanggil kemana-mana, dipanggil di kampus, dipanggil di kayak event-event kayak gini. Ini anggap bagian event dari kita lah, misalnya mendadak tapi kita siap gitu. Bahkan kita langsung dikirimin filenya, langsung diedit, langsung jadi, dan dia alhamdulillah suka. Padahal ngeditnya cuma pakai HP ya. Ini jadi cerita juga buat kita ngeditnya pakai HP. Bahkan kita ngambil gambar tadi malam pakai HP. Real HP. Jadi tapi tetap ya pakai teori-teori atau trik-trik kayak yang long shot, medium shot. Jadi perlu kita pelajari juga. Jam berapa nih? Kita mau sarapan juga nih. Oke, kalau itu cukup sekian ya. Kita bakal ketemu lagi nanti. Terima kasih buat semuanya. Kalau gitu, see you. Assalamualaikum.